Kalau kita lihat dari ini listrik statis ini, apa definisi dari listrik statis itu? Petir ya? Apalagi? Aliran listrik, Pak. Aliran listrik, apa lagi? Kesetrum. Oke, kalau dilihat dari kata-kata statis, apa itu statis? Yang gini-gini. Yang gini-gini, apa yang gini-gini? Statis itu bergerak. Statis mana kebalikannya, yakni diam. Kalau dinamis baru bergerak. Kalau statis itu diam. Oke, saya mulai ini dengan asumsi bahwa kita ada yang tadi sudah menjawab apa itu listrik statis, karena di sini kelihatan petir sehingga dia petir ya langsung gitu. Oke, coba kita lihat, saya mulai dari ini. Saya mencoba melihat semacam ini. Ayo perhatikan dulu. Mungkin kita sudah terbiasa dengan fenomena di dalam kehidupan kita. Waktu SD kalian pernah mungkin mempraktekkan menggosok penggaris dengan rambut atau dengan kain wol. Ternyata menempel, apanya menempel? Rambutnya merangsang. Oke, saya punya gambar. Ini saya ada balon. Oke. Kok gak tampil? Oke, saya punya balon gini. Balon ini ada kain wol, ya. Ini ada balon. Balon ini sifatnya sama dengan mika, dengan penggaris, sama dengan istilah lain ebonit. Oke, saya ulangi. Balon ini sifat dan bahannya sama dengan mika, sama dengan penggaris, sama dengan ebonit. Sedangkan kain wol, baju ini, jaket ini, sweater ini sama dengan rambut kering. Sehingga kalau ini saya gosokkan, ya, saya gosokkan, maka akan terjadi perpindahan kayak ini. Jadi elektronnya pindah dari kain wol menuju ke balon, ke mika. Sehingga kalau balon ini tidak dipegang, maka dia pinginnya ke yang positif. Awalnya dia negatif, ya, pinginnya nempel ke sana. Coba kita perhatikan yang kuning. Coba perhatikan yang ini, ya. Yang kuning ini. Ya, ada apa kira-kira? Ya, kalau kita lihat balon ini ketika ditempelkan dengan benda lain, ternyata modelnya kayak ini. Yang negatif didekati gak mau. Oke. Atau saya duakan balonnya. Oke, saya gosok balon ini. Oke, satunya saya gosok juga. Oke. Oke. Ketika saya dekatkan ke ini, ke yang balon ini, kalau saya lepas, tidak saya pegang, ternyata dia mencoba tidak mau. Jadi saya tempel, tetap dia gak mau ketika saya lepas. Tapi ketika tidak dilepas, dia ya sama dengan kalian megang magnet dua, sama-sama kutub positif ditemukan, seakan-akan kan menempel. Padahal kalau dilihat dari gaya yang kalian tahan,
itu ada tolakan. Ada tolakan, tapi kayak ini. Jadi seakan-akan ini menempel. Padahal ini enggak. Kalau saya lepas amos saya, maka dia gak mau. Diubah tetap gak mau. Nah, maka yang akan kita pelajari untuk saat ini adalah fenomena ini. Fenomena tentang ini. Oke, tadi jawaban peti ya. Oke, saya mulai dari film ini. Ya, bukan animasi, ini film asli yang memang ada gitu. Video ya dari YouTube banyak. Ya sekarang kan dunianya sekarang canggih. Jadi semua alat sekarang bisa dideteksi secara langsung. Jadi kayak film-film sekarang pakai dunia drone. Ya, dunia drone itu bisa. Jadi kamera yang bisa terbang itu ya dikendalikan. Kalau ini bukan drone, bisa jadi memang pakai satelit. Ya, ada. Kalau pas gak kena badannya mungkin masih selamat. Kalau kena badannya mungkin dia langsung hancur. Termasuk mungkin pernah kalian mendengar di TV orang gosong di tengah sawah. Karena waktu hujan dia masih kerja di sawah, ternyata sang geledak dan petir menyambarnya. Ya ini kan ingin mengabadikan musim-musim hujan kayak itu. Ya lihat pohon ini, langsung rusak semua. Coba perhatikan orang ini, pengennya dia sembunyi. Oke. Jadi kita akan mempelajari fenomena tentang alam ini, bahwa di dalam kehidupan kita ada fenomena tentang kejadian elektron yang cukup besar, yang biasa kita dengar dengan istilah petir itu sendiri. Jadi kejadiannya ini setiap ada awan itu pasti ada kutub positif dan negatif. Ketika kutub positif ini menyambar suatu tempat, maka dia akan hangus
Karena terlalu besar. Ya, terlalu besar elektron yang diberikan. Makanya di tempat-tempat yang tinggi, rumah yang tinggi, gedung yang tinggi diberikan penangkal petir. Kenapa kok diberikan penangkal petir? Kenapa kok menolak? Karena petirnya takut. Petirnya takut. Kira-kira apa? Oh, dikasih plus. Jadi kenapa dikasih penangkal petir gitu? Sebenarnya modelnya kayak ini. Ini kalau di sini ada petir, ya, ada petir, kemudian ini ada rumah dikasih penangkal petir. Ah, penangkal petir ini dikasih kabel yang sampai ke tanah. Ya, dikasih kabel yang sampai ke tanah. Biasanya kalau gedung-gedung tinggi kabelnya agak besar. Ya, jadi biasanya bukan hanya ukuran kabel-kabel rumah itu, tapi lebih besar diameternya. Ketika petir ini mengena, jadi dia akan menyasar atau akan mengenai tempat-tempat yang lebih tinggi. Maka penangkal petir itu pasti lebih tinggi daripada bangunannya. Ketika ada petir, maka kena ini. Maka sang elektron tadi, dari elektron dari petir tadi akan disalurkan ke sini. Kemudian menuju ke tanah. Bisa dipahami? Jadi istilahnya gini. Kalau kalian lihat ini ada gunung berapi yang meletus, maka biasanya kok gak ngomong mulai tadi? Oke, jadi misal ini ada petir di sini, ya. Kemudian ini ada rumah. Maka rumah ini diberikan penangkal, ini ada penangkalnya, kemudian ada kabel. Kabel di sini menuju ke tanah. Sehingga ketika ada petir, maka elektron yang didapatnya ini akan mengenai penangkal ini. Oleh penangkal tadi disalurkan ke tanah. Kalau saya ibaratkan ini ada gunung gitu, kemudian meletus, biasanya sang penjaga bencana ini ngasih selokan-selokan. Tujuannya apa selokan-selokan itu? Ya, jadi lava yang keluar nanti tidak akan menyasar atau jalan sembarangan, tapi melalui jalur yang telah diberikan tadi. Sama dengan ini, penangkal petir ini. Jadi tujuannya adalah agar elektron yang mengalir itu langsung menuju ke tanah. Maka tanah itu Allah Subhanahu wa taala memang sudah memuliakan tanah. Kita terbuat dari tanah. Yang kedua, kita bisa bersuci dari tanah. Jadi kalau tidak punya air, maka lainnya tayamum. Tayamum dengan tanah. Kalau kita kena najis mughalladah, maka kita disucikan dengan tanah. Maka tanah ini memang sesuatu yang dahsyat yang diberikan Allah. Tapi kadang-kala kita takut dengan tanah. Ya, takut kotor. Kotor belum tentu najis. Ya, kotor belum tentu najis. Tapi kalau najis sudah pasti kotor. Bisa dipahami? Oke, kita akan masuk lebih detail tentang listrik statis. Silakan ditulis. Gak kelihatan? Gak kelihatan ya melek atau katanya. Kok gak bisa? Sudah? Jadi gerakan awan di udara menyebabkan awan bermuatan listrik. Awan yang berdekatan dengan bumi, ya dengan bumi akan menimbulkan induksi listrik.